Pink Moon, ini film yang rilis di tahun 2022 tentang Iris atau Iris, di mana ia memiliki seorang ayah yang memutuskan untuk nggak mau hidup lagi. Jadi sepanjang film, kita melihat caranya agar ayahnya dapat merubah pikirannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Dan sebelum nonton, gue tuh nggak tahu banyak ya mengenai film ini akan seperti apa nantinya. Selain dari sisi poster dan premis yang menurut gue menarik sih tentang bunuh diri atau euthanasia ya kalau versi legalnya. Sedangkan dari sisi cerita, film ini tuh diawali dengan undangan makan keluarganya oleh ayahnya. Dan tiba-tiba dia bilang kalau udah nggak mau hidup lagi. Tentu hal ini mengagetkan kedua anaknya ya. Di mana melalui film ini kita ngelihat dari sudut pandang Iris atau Iris, salah satu anaknya yang mencoba untuk mencari solusi dari keinginan ayahnya ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya. Dan seingat gue, selama gue nonton dari awal film sampai ke akhir, ini tuh film yang ngambil fokus di karakternya Iris gitu. Kalau biasa kan pindah-pindah ya antara karakter utama dengan karakter lainnya. Tapi di sini tuh menurut gue enggak. Ini tuh bener-bener fokus di Irisnya ini sendiri gitu. Kalaupun pindah frame, si Irisnya tuh masih ada di ruangan itu. Jadi bener-bener ya terhitung karakter study sih kalau buat gue ya. Jadi terhitung film yang menekankan pada kondisi karakter bagaimana seseorang tuh ditempatkan dalam sebuah keadaan yang gak ideal atau dalam sebuah masalah dan cara dia untuk menyelesaikannya. Dimana balik lagi tiap orang akan punya cara yang berbeda-beda termaksud si Iris ini. Bagaimana dia mencoba dengan caranya ya untuk ngerubah keinginan ayahnya. Dan kadang menurut gue ini jatuhnya ada sisi lucunya juga. Mungkin antara lucu atau pembawaan dia sih yang emang seperti itu. Sedangkan hal ini tuh jadinya nggak jarang nimbulin yang namanya awkward moment. Mulai dari nentuin tanggal, terus diskusi supaya dikira nggak dibunuh oleh anak-anaknya, sampai ke usaha lain agar ayahnya mau merubah pikirannya. Tapi di sisi lain, keputusan ayahnya ini juga berdampak atau mempengaruhi kehidupan si Iris. Di mana ada beberapa momen pada saat dia bekerja jadinya agak ke-distract dengan hal ini. Dan kalau ngomongin dari sisi tone, menurut gue secara keseluruhan ini tuh nggak berat banget, terhitung balance ya kalau buat gue. Dari sisi cara mereka ngebawainnya, jadinya ketika serius ya serius, ketika ringan ya ringan. Terutama dari sisi kelakuannya Iris serta ekspresinya dia. Walaupun sebagai penonton, gue tahu nih, pada akhirnya cepet atau lambat ya kita akan balik ke topik masalah ini. Dari sisi karakter, nggak terlalu banyak ya yang dieksplor. Ada saudaranya Iris yang juga laki-laki, di mana menurut gue dia lebih mudah sih untuk menerima mengenai keinginan ayahnya. Tapi karakter saudaranya Iris ini nggak terlalu banyak disorot, lebih ke Iris dan ayahnya. Cuma yang gue suka adalah si Iris ini tuh kadang dia suka ngelempar jokes ke orang lain kalau bapaknya akan mati gitu bentar lagi. Dan ini tuh ngebuat keadaannya jadi agak awkward ya. Sedangkan dari sisi tema, menurut gue ini adalah dua sudut pandang yang egois. Karena yang satu mau tetap bapaknya untuk tetap hidup ya, mungkin karena nggak siap ataupun nggak mau berhadapan dengan yang namanya duka. Dan yang satu lagi mau udahan begitu aja gitu sebelum atau dengan alasan sebelum masalah-masalah lain tuh datang ya. Dan ya emang udah bosen aja sih. Cuma efek sampingnya egois dari sisi egoisnya dia ya akan berdampak juga nih ke anak-anaknya dan orang sekitarnya gitu di mana walaupun anak-anaknya juga udah pada dewasa ya. Cuma kalau menurut gue sih lebih leaning ke sudut pandang bapaknya
Dan gue pengen banget ya untuk ngebahas topik ini lebih lanjut, tapi agak berbahaya sepertinya. Karena menurut gue gitu, euthanasia ataupun bundir itu nggak efektif sih. Yang menurut gue efektif adalah membunuh yang namanya kesadaran gitu atau consciousness. Dari sisi ending, ya gue nggak akan spoiler, cuma lebih baik didengarkan secara fokus ya mengenai apa yang ada di sana gitu. So, Pink Moon ini film dengan topik yang menarik kalau menurut gue, dan gue sih lumayan suka dengan film ini karena personal dan fokusnya juga ada di karakternya. Mungkin salah satu film yang cukup depressing yang pernah gue tonton. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.